Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Hongkong masih dingin ya. Kemarin KJRI, wow, sangat 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 meriah ya acaranya, dan dihadiri banyak sekali dari teman-teman perwakilan PMI Hongkong, dan sudah ada kemajuan. Jadi 3 jam live-nya kurang lebih saya share kemarin, kemudian saya dengarkan secara seksama. Di situ sudah banyak kemajuan, baik dari KJRI sendiri ya. Konsul-konsulnya juga sudah lumayan. Ada yang beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan, yaitu adalah konsul bea cukai dan konsul nakernya. Ya, konsul bea cukai dan konsul naker. Kalau keimigrasian memang sejauh ini sudah bagus. Beliau cara penyampaiannya sudah tidak diragukan kembali ya. Pak Firman sangat bagus, karena memang sudah pernah saya berbagi dengan beliau tentang kasus tersebut ya, untuk keimigrasian. Sementara beberapa pertanyaan dan juga acuan yang disampaikan oleh teman-teman yang memegang mic ya. Salah satunya yang saya posting tadi. Di antaranya untuk Yanti, pertanyaan Yanti itu tentang data PPLN ya, tentang data pencoblos, tentang data pemilih. Kebanyakan dari kemarin yang pegang mic itu tentang data pemilih, masalah shelter, terus masalah pembiayaan ya kan, terus lagi masalah pelayanan publik lainnya. Di antaranya disinggung oleh Pak Konjen adalah masalah resepsionis yang kemarin sempat saya tulis. Sebenarnya usulan untuk masalah resepsionis itu sejak zaman Bapak Triharyat. Itu sejak zaman Bapak Triharyat saya sudah pernah menuliskan bahwa seorang resepsionis atau seorang penerima telepon di situ memang ada beberapa rule di mana terutama Anda bekerja di kepemerintahan ya. Itu kenapa kok saya bisa menulis seperti itu? Itu dikarenakan di saat 2017 di awal disahkannya kontrak mandiri, di mana karena KJRI Hongkong mengharuskan majikan ini untuk datang interview ke KJRI Hongkong bersama pekerjanya. Di situ harus menelpon dulu, bertanya kurang dokumen apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, karena majikan nggak mau datang 2 kali ya. Nah di situ resepsionisnya itu cara menjawabnya sangat tidak enak. Di awal-awal saya kurang percaya. Akhirnya saya memang mencoba menelpon ke hotline tersebut dan pakai 2 bahasa. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Kantonis. Dan yang membingungkan majikan itu adalah masalah asuransi. Saat itu jenis asuransinya yang bagaimana? Kan di situ untuk khusus PRT migran itu ada 2. Asuransinya ada plan A, ada plan B. Ada yang basic, ada yang memang komplit. Sementara untuk kontrak mandiri ini yang dibutuhkan adalah yang komplit alias plan B. Tapi karena KJRI tidak pernah meneliti asuransi buat PMI itu yang mana, yang penting di saat submit dokumen agen itu ada asuransinya sudah. Jadi tidak ditelaah kembali sebenarnya asuransi ini benefitnya apa, kemana, sesuaikah dengan letter of application yang diterbitkan oleh KJRI. Mereka memang kurang teliti waktu itu. Dan bahkan KJRI waktu itu pun juga kurang paham kalau ternyata renew kontrak itu harusnya 2 bulan lebih awal dari masa visa berakhir. Itu setelah saya posting, setelah saya berulang kali menyampaikan, baru mereka paham. Akhirnya di situ pihak resepsionisnya memang luar biasa menjawabnya. Termasuk yang bahasa Kantonis ya. Nah, di sini mungkin usulan kepada Kemenlu. Ini kepada Kemenlu ke depannya kalau merekrut untuk penempatan konsul di negara Hong Kong, sebenarnya tidak hanya negara Hong Kong sih, kalau bisa di negara lain juga, minimal dibekali sertifikasi kursus bahasa Kantonis. Ya, jadi
konsul-konsulnya ini harus lulus bahasa Kantonis dulu, Bu, baru ditempatkan di Hong Kong. Jadi biar tidak begitu susah untuk mencari translator ya, karena yang mereka komunikasikan nanti tidak hanya dengan PMI saja, tapi dengan majikan, mungkin juga dengan agen yang mereka adalah lokal, tidak mempunyai staf Indonesianya, meskipun punya staf Indonesianya ataupun warga Hong Kong sendiri tidak keseluruhan bisa berbahasa Inggris, ya kan? Jadi sementara untuk Hong Kong itu basically for the communication they use Cantonese. Jadi catatan ini mungkin catatan tambahan ke depannya. Kemarin nggak disampaikan ya. Kenapa kemarin nggak disampaikan? Yanti, kenapa kamu nggak menyampaikan ini ya? Jadi ini note banget untuk konsul-konsulnya, minimal dibekali kursus bahasa Kantonis yang bersifat formal, ya kan? Ini untuk komunikasi, soalnya ini penting sekali. Jadi biar nanti ke depannya kualitas untuk konsulat Indonesia itu tidak mengenaskan ya. Terus yang kedua adalah mengenai bea cukai, surat pindahan sepertinya ya, surat untuk barang pindahan. Baik, di sini menjawab pertanyaan Indra yang kemarin itu bagaimana sih Pak prosedurnya? Itu sudah benar Indra menanyakan, karena KJRI selama ini tidak pernah memberikan informasi secara detail. Saya bilang tidak pernah memberikan informasi secara detail. Kenapa sih Mbak Kontri sampai ngomongnya kok lugas banget tidak pernah? Sekarang kalau KJRI Hong Kong memberikan info itu detail, anak-anak nggak bakal bingung mencari informasi di tempat lain. Jadi tanda kutip ya, bukan saya itu merendahkan kinerja lembaga, tetapi seandainya KJRI Hong Kong itu sebelum mengupdate informasi, semuanya pematangan dulu, review dulu, setelah matang baru diupdate, tidak akan heboh, ya kan? Tapi kenyataannya belum apa-apa sudah update duluan seperti itu, terus setengah-setengah. Akhirnya orang-orang yang seperti kita ini harus menjadi cap saume, ya kan? Menjadi cap saume artinya apa? Saving your face. Nah, di sini kan, nah jangan dong ya. Dan itu terjadi beberapa kali. Untuk surat pindahan di sini sebenarnya bagi teman-teman yang mau pulang terus, ya, yang pulang terus dicatat ya, yang pulang terus, jika ternyata Anda mempunyai barang yang dikirimkan itu tergolong menjadi barang penumpang yang tidak datang bersamaan dengan penumpang. Artinya Anda menitipkan kepada pihak jasa paket, ya kan? Nah, jasa paket ini Anda boleh menggunakan jasa paket swasta maupun via pos. Tetapi, nah, keuntungannya dan kerugiannya akan saya spill di sini. Catat ya. Untuk jika Anda menggunakan jasa paket ekspedisi biasa, maka otomatis Anda lebih mudah di dalam list barang Anda. Karena kenapa? Untuk jasa paket ekspedisi seperti JPK maupun seperti Bilibala, seperti itu mereka sudah punya listnya secara detail, formnya secara detail, listnya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan jasa paket pos, itu tidak ada list detail. List barang detail, formulirnya tidak ada. Namun bukan berarti teman-teman tidak bisa melampirkan. Jadi listnya barang itu bisa teman-teman tulis pakai tulisan tangan di kertas HVS, difotokopi, kemudian ditaruh di dalam box, Mbak. Ya, ditaruh di dalam box. Kemudian Anda mengirimkan melalui via kantor pos yang ambil di via laut, kargo laut, jangan yang udara. Kalau kargo laut itu lebih murah, ya, dan lebih lama sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, kekurangannya kalau via pos memang mungkin lebih, boxnya itu tidak sebesar ukuran milik ekspedisi, karena ekspedisi itu 60, 80, 60. Sementara untuk pos itu lebih kecil sedikit, karena ukurannya setelah saya lihat untuk pos itu yang M4 itu cuman kurang berapa senti saja. Ya, tapi tidak masalah. Besar kecilnya box tidak mempengaruhi apapun kecuali isinya yang akan berpengaruh. Ya, kalau besar kecilnya box itu tidak pengaruh, yang mempengaruhi nanti adalah isinya.
Yang perlu diperhatikan teman-teman, list barang Anda harus sesuai hitungannya. Terus sesuai itemnya, ya. Nanti setelah Anda list, Anda mendapatkan formulir EMS. Kalau di kantor pos kan EMS ya. Nah, itu kan hanya menunjukkan apa? Nama Anda, pengirim, nama penerima. Terus jenis barang yang Anda ini berbentuk apa? Maksudnya hadiah kah? Atau barang pribadi kah? Atau beli kah? Terus itu kira-kira jumlah total dalam Hongkong dolarnya berapa, itu dikira-kira saja. Kan itu bukan barang baru. Teman-teman bisa mengira-ngira karena itu adalah sebentuk nanti memudahkan pihak bea cukai untuk mengira-ngira berapa bea masuknya. Namun, catat, untuk barang pindahan itu 0 rupiah bea masuk. Jadi tidak ada tarif penagihan dari bea cukai yang mana seperti barang kiriman lainnya. Namun syarat ketentuan berlaku. Syaratnya teman-teman melampirkan surat keterangan pindah dari Hong Kong ke Indonesia. Berlakunya kapan? 3 bulan sebelum kepulangan, 3 bulan setelah kedatangan. Jadi surat tersebut dikemanakan Mbak Kontreng? Nah, Mas Indra kemarin kan menanyakan ini kan. Suratnya itu seharusnya adalah Anda nanti menyerahkan kepada pihak bea cukai yang kantor pos Indonesia akan menghubungi Anda. Ini kalau kantor pos. Tetapi kalau Anda berurusan dengan pihak jasa paket, maka yang berurusan dengan bea cukai adalah jasa paket. Ya, yang berurusan dengan bea cukai itu jasa paket, bukan Anda. Anda boleh melampirkan surat pindahan tersebut kepada jasa paket atau Anda sendiri untuk menghubungi bea cukai meminta kepada jasa paket atas nomor consignment note milik Anda. Jadi, kotak Anda ini di mana, ikut yang mana, itu yang tahu jasa paketnya, Mbak. Nanti jasa paket yang di Indonesia menghubungi Anda, disitulah Anda baru menyatakan bahwa Anda termasuk kepada barang pindahan. Namun, hal ini kenapa saya tidak menyarankan? Karena pihak ketiga atau pihak PJT, jasa paket di Indonesia, besar kemungkinan tidak diberitahu hal ini oleh jasa paket yang di Hong Kong. Sementara jasa paket yang di Hong Kong tidak lagi berurusan dengan Anda. Karena Anda hanya customer. Jadi kenapa saya menyarankan kepada teman-teman, kalau untuk pulang terus, gunakan jasa paket via pos, kargo laut. Karena Anda urusannya hanya dengan pihak ketiga, hanya dengan kantor pos saja, tidak dengan pihak ketiga lainnya. Jadi di sini ya, keuntungannya, kalau kekurangannya adalah boxnya ukurannya lebih kecil dari miliknya ekspedisi, dan biayanya mungkin mahal sedikit tetapi lebih aman. Dan lebih mudah administrasinya. Ini tipsnya. Kemudian untuk menjawab masalah pendataan PPLN. Baik, kita harus mengakui bahwa pendataan PPLN tidak hanya kali ini saja selalu seperti ini. Di tahun 2014, 2019 mengalami hal yang sama pula. Masalahnya di mana? Kenapa? Baik ya, kemarin ini juga kita mengadukan kepada Bapak Wamenaker yang kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Dan saat itu yang menyinggung masalah itu adalah sahabat saya Bustomi. Kemudian Pak Wamen menjawab bahwa itu bukan urusan KJRI, tidak bisa, database-nya itu dari Permendagri, dari Kemendak. Jadi kalau dari Kemendak artinya Kemendak menyerahkan ke KPU, KPU menyerahkan ke pihak PPLN, yang artinya baru dicoklit, ya kan, baru dicocokkan. Nah, di dalam hal ini kenapa kemarin saya sempat menulis, mungkin kedepannya bisa pemerintah pusat memberikan petugas untuk datang ke Hong Kong. Ya, bagaimana mungkin berapa setahun sebelumnya atau setahun setengah sebelumnya itu diumumkan kepada teman-teman bahwa besar kemungkinan akan ada pendataan guna untuk mengurangi atau meminimalisir hal-hal seperti ini. Meskipun dikatakan untuk clear tidak akan terjadi kesalahan, itu tidak mungkin ya, karena kita kan ada mungkin kejadian human error, ya kan, teknisi error, belum lagi nanti websitenya down dan masih banyak lagi kendalanya. Jadi kalau dilakukan lebih awal dan pemerintah pusat dan KJRI Hong Kong secara transparan memberikan informasinya,
halo teman-teman, ini adalah pendataan untuk keperluan nanti meminimalisir hal-hal tersebut atau mengupdate database-nya. Nah, ini mungkin teman-teman juga akan fine-fine saja ya. Tapi kadang karena informasi itu dipoles dengan berbagai hal dan membuat teman-teman hilang kepercayaan dan membuat teman-teman akhirnya berspekulasi dan asumsi yang tidak-tidak. Di situ dikarenakan apa ya? Dikarenakan tata bahasa pemberitahuan yang kurang tepat. Jadi kurangnya di sini. Kenapa saya bilang komunikasinya harus ada? Ya, ini untuk pendataan ya, pendataan masalah pemilih. Ternyata database-nya adalah dari Kemendagri dan itu wajib diupdate. Jadi banyak pihak yang perlu untuk direpotkan. Di antaranya ya BP2MI, Kemenlu. Kenapa database-nya ada 2? Ya kan ada portal, ada Cisco karena memang basicnya berbeda. Basicnya ada yang WNI non pekerja migran, ada juga yang WNI berstatus pekerja migran ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus kalau mengenai mengenai dari overcharging atau pembiayaan yang disampaikan Mbak yang tadi ya, Undang-Undang nomor 18 ini tidak jalan. Kita udah tahu Mbak itu sejak pun disahkan itu tidak jalan, kita udah tahu. Karena kenapa tidak jalan ya, kita menentangnya bukan karena kita tidak menghargai undang-undang, karena Anda tidak tahu lapangan. Jadi begini, kenapa sampai terjadi yang namanya overcharging? Kenapa sampai terjadi dari 21 juta menjadi 40 juta? Karena Anda tidak tahu di lapangan. Jadi begini loh, mekanisme pembiayaan itu sendiri pemerintah itu tidak pernah ada kejelasan jumlahnya. Sekalipun ada itu hanya mengira-ngira. Jadi kenapa kita yang di lapangan itu kita bisa menjelaskan bahwa total semuanya itu perkiraan 10 juta itu sudah lebih dari cukup per kepala. Pertanyaan saya, 10 juta itu siapa yang mengeluarkan? Jadi ini loh Mbak poinnya. Jadi kalau Anda memutar-mutar dari 21 juta ternyata sampai sini 40 juta. Anda ini tahu nggak lapangannya? Jadi jangan keluar-keluar dengan tanpa tahu lapangan, Mbak. Ya. Di sini loh poinnya. Terus ini tugasnya siapa? BP2MI. BP2MI itu wajib tahu lapangan. Jadi desain surat perjanjian antara PT dengan CPMI itu harusnya didesain oleh BP2MI. Dana yang mengeluarkan BP2MI, bukan PJTKI. Karena saat ini yang mengeluarkan PJTKI, Anda mau komplain kemana? PJTKI ya suka-suka mau narik lu berapa. Ya kan? Enaknya ngomong, ayo. Nggak bisa. Karena memang tidak ada kejelasan. Makanya di malam minggu saya bilang bahwa apa? Karena pemerintah belum mempunyai mekanisme resmi berapa sebenarnya untuk biaya bagi CPMI membiayai kursus dirinya sendiri, bukan membiayai pemberangkatan. Anda salah. Untuk pembiayaan pemberangkatan, pembiayaan penempatan, ini urusan majikan, urusan pemberi kerja yang sudah tertulis di kontrak kerja nomor 78 halaman 1. Itu. Kalau pembiayaan diri sendiri, pembiayaan sekolah, ini urusan dalam negeri, dapur kita sendiri. Yang artinya, seperti yang sudah saya sampaikan, tingkat untuk kesulitan dari 5 negara, ya, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Makau. Yang paling sulit adalah Makau dan Taiwan. Jadi, yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama pembelajaran di dalam bahasa adalah Taiwan sama Hong Kong. Maka dia membayarnya lebih. Tapi juga harus mampu menciptakan kualitas yang juga bisa memenuhi pasar gitu loh. Kita bayar mahal tidak ada masalah.
tapi mampu tidak untuk menciptakan kualitas memenuhi sesuai pasar. Jadi bargain powernya dapat. Kalau kamu cuma ngomong pembiayaan bla 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 bla, tapi kualitas tidak diperhatikan, ya keok kita. Gitu dong. Jadi bargainnya bukan begitu, sayang. Ya, bargainnya adalah uang 10 juta itu siapa yang mengeluarkan. Kalau BP2MI diambilkan dana talangan dari negara, di mana itu dari Kemenaker yang diberikan kepada PMI, maka itu kewajiban BP2MI memberikan dana kepada CPMI. Kita mengembalikannya kepada rekening negara. Jadi tidak perlu terus-terusan muter-muter ke pihak ketiga. Simple. Karek gelem menjalankan apa tidak, ya. Kesamplok pesawat enggak lah. Ya enggak apa-apa, dia kan bisa belajar toh, enggak masalah ya. Sebenarnya saya suka ada orang-orang baru seperti ini, jiwa-jiwa seperti ini saya suka. Cuman sebelum ngegas dipikir dhisik ya. Jadi tolong deh ya, kita itu enggak mau teman-teman itu disuruh menandatangani perjanjian hutang kosong. Kita nggak tahu uangnya, hanya ada rincian, Mbak. Kita nggak mau seperti itu. Ya, kalau sama-sama seperti itu ya udah ambil alih dari BP2MI melalui Kemenaker, selesai. Urusan sama negara, kasih rekening negara. Mbak, utang musuk sakmene, bunganya sekian persen karena ini uang negara, ya kan? Jadi intensifnya sekian persen, Anda bayar melalui rekening ini. Simple kan? Seharusnya kan, mau nggak menjalankan? Oh, gak ngono, kok anggarannya gak lolos ya kan. Oke, itu masalah pembiayaan ya kan. Terus untuk masalah boarding, sebenarnya bukan boarding ya. Kalau boarding house itu dorm ya, artinya asrama yang disediakan oleh pihak agen. Nah, kalau masalah boarding house, setiap agen berkewajiban menyediakan. Dan itu harus ada kelayakan tinggal. Kalau tidak ada kelayakan tinggal, maka Anda agensi wajib berurusan dengan KJRI. Kenapa? Mau tahu kan? Karena per 1 Maret 2017, KJRI Hongkong sudah mengeluarkan kode etik agensi yang mengatur bahwa setiap agensi di Hongkong berkewajiban menyediakan boarding house untuk PMI jika 1. Determinate masa transisi menunggu visa. Yang kedua, finish kontrak masa transisi menunggu visa. Jadi tidak boleh menunggu visa itu tinggal di luar. Itu tujuannya. Jadi setiap agensi wajib menyediakan. Namun, kalau ternyata anak-anak teman-teman sendiri, aku pengen ngekos ning Joba, itu kembali lagi, itu hak Anda, tapi Anda harus membiayai diri Anda sendiri, dan Anda harus berkewajiban bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan diri Anda. Karena di saat masa transisi ini, ya, masa transisi ini, ingat, asuransi belum berlaku. Jadi teman-teman harus tahu, masa transisi, selama visa belum di-approve, Anda tidak mempunyai asuransi. Jadi kenapa kita menyarankan teman-teman tinggal di boarding house-nya agensi? Karena agensi sebagai koresponden sekaligus garantor Anda sementara saat itu. Jadi kalau ada apa-apa, agensi toy piulete. Nah, di sini. Kenapa? Jadi teman-teman, saya tidak pernah menyarankan teman-teman tinggal di luar. Itu alasannya. Kemudian kelayakan tinggal dari boarding house ini wajib diperiksa, gedungnya, keamanannya. Itu kenapa ya? Karena untuk keamanan korban yang tahun 2012, yaitu almarhum Elis yang tertimpa AC, ingat ya kasusnya ya. Nah, ini saya buka lagi kasusnya. Itu adalah karena tidak layaknya boarding itu tadi. Tetapi dari labor departemen itu memang tidak ada undang-undang yang mengharuskan agensi ada boarding. Nah, akhirnya kita menuntut itu kepada KJRI, dan KJRI sudah memperbarui kode etik agensi. Nah, ini untuk masalah boarding.
Kalau shelter, benar kata Mak Anas, kenapa kok cuman 6 orang padahal banyak. Nah, shelter ini fungsinya bukan untuk mereka yang determinate ya, bukan untuk mereka yang determinate. Tetapi untuk shelter ini adalah menampung bagi teman-teman yang sedang menunggu kasus. Jadi proses menunggu kasus, yang artinya shelter, mau shelternya organisasi, mau shelternya KJRI, ini adalah bagi teman-teman yang determinate namun tidak mendapatkan hak. Jadi dia nggak punya uang, itu baru boleh tinggal di shelter. Shelter itu bukan boarding gratis ya, karena terjadi dulu kenapa saat saya dulu ada yang posting bahwa shelter itu boarding, untuk PMI tidak. Shelter sendiri, boarding sendiri. Dan untuk shelter ini memang isinya orangnya yang tinggal itu dibatasi. Jadi tidak boleh terlalu full. Jadi kenapa? Kalau masalah shelter ini saya harapkan KJRI Hong Kong itu bersinergi dengan NGO. Jadi bersinergi dengan NGO seperti Christian Action, Mission, teman-teman organisasi IMU, JPMI ini bersinergi. Kenapa saya sarankan bersinergi? Karena jika ternyata teman-teman yang berkasus ini menunggu kasus di shelter lain, sebenarnya KJRI harus tahu datanya. Harus tahu, jadi punya perbandingan chart data PMI masalah itu berapa, yang sedang menunggu kasus berapa, kasusnya apa saja, yang haknya yang tidak didapat berapa aja. Ini harusnya KJRI tahu dong. Dan tidak boleh arogan atau malu-malu menanyakan ini kepada teman-teman organisasi bahwa Mbak, kira-kira yang tinggal di shelter ini berapa ya warga negara Indonesia, atau domestic helper dari Indonesia berapa ya, terus kasusnya apa saja, kan di sini bisa toh, ya kan? Kalau untuk shelter KJRI sementara kosong, mungkin nanti kalau memang kalian butuh tempat, kita hanya bisa menampung sekian, itu enggak masalah, harusnya ditawarkan, ya kan? Jadi kan bisa kerjasama gitu loh Pak. Jadi jangan KJRI itu seolah mengeksklusifkan ya. Jadi selama ini yang kurang dari KJRI adalah respon, di mana di saat teman-teman mungkin tengah malam posisi mereka determinate, dan teman-teman sendiri di saat tengah malam determinate, kalian itu bisa menelpon polisi. Jadi baik PMI maupun dari KJRI ini juga sama. Jadi PMI-nya juga harus peka terhadap masalahnya sendiri, KJRI juga harus peka terhadap tugasnya. Tapi selama ini dari periode pergantian konjen sampai kesekian kali, kepekaan KJRI terhadap respon sosial ini masih minim ya. Jadi ini masih sangat minim. Kenapa saya bilang sosial? Karena yang menelpon tengah malam, yang menelpon untuk minta bantuan tengah malam itu ya pada masa SOS saja. Jadi nggak mungkin orang tengah malam telepon kalau nggak hanya urgent, itu nggak mungkin ya. Jadi di sini kurangnya KJRI Hong Kong untuk membangun sinergi dengan NGO masalah shelter. Karena shelter ini yang jelas bukan untuk PMI istirahat, tapi untuk PMI yang sedang menunggu kasus dan dia tidak boleh bekerja. Jadi kenapa kemarin saya juga menyinggung masalah konsul kepolisian ya. Kalau ada kasus langsung aja ke kantor polisi, nggak salah, memang tidak salah. Terus dari konsul naker juga ada kemarin menyampaikan kepada Pak Wamen, di sini itu Pak, kalau masalah itu PMI ke agensi dulu, baru nanti ke KJRI. Memang nggak salah. Maksudnya KJRI itu menginginkan agen untuk bertanggung jawab kepada anak buahnya, nggak salah. Tetapi sebenarnya pengaduan KJRI ini untuk apa? Selanjutnya saya mau tanya, pengaduan KJRI ini untuk apa? KJRI meskipun meminta atau menekan agensi untuk bertanggung jawab mendampingi kasus si anak ini, tetapi bukan berarti KJRI menolak laporan. Ini khusus untuk konsul tenaga kerja ini sebenarnya. Kan ini dari pengaduan. Pengaduan nanti si anak ini mengadu dulu kasusnya apa, dialokasikan ke siapa. Kalau memang hubungannya dengan ketenaga kerjaan, maka akan dialokasikan ke konsul naker. Masa konsul naker mau diam saja? Kan tidak dong.
Nah, dari sini artinya selama ini kasus yang sudah dimuat jumlahnya ini buat apa? Kita nggak butuh jumlah kasus yang masuk berapa, bagaimana, tetapi kasus ini Anda jadikan acuan untuk apa? Dari sekian banyak kasus yang sudah tadi, kemarin sama Pak Konjen di chart, sekian kasus, ya kan? Jumlah totalnya. Ini jumlah total data ini diapakan, Bapak? Dijadikan bahan untuk apa? Ini sampai hari ini kita belum tahu. Sebenarnya itu usulan dari dulu, tulisan saya dari dulu udah ada bahwa berapa jumlah kasus tersebut seharusnya pihak KJRI membuat chart. Jadi membuat perbandingan dari tahun ke tahun, selanjutnya mengajak teman-teman yang kompeten di bidangnya untuk diskusi masalah ini. KJRI menerima laporan begini kawan-kawan, sekian banyak kasus sekian, tapi itu tertutup, tidak boleh dibuka karena memang ini masalah internal ya. Kalau jumlah kasus dan jenis kasusnya berapa yang paling rawan untuk mencari solusi ini tidak boleh dipublikasikan atau tidak boleh di live. Jadi teman-teman yang di luar sana harus tahu ya. Jadi ini pun juga hanya dihadiri oleh orang-orang yang dianggap mempunyai kompetensi di sana. Kayak contohnya perwakilan-perwakilan organisasi di bidang advokasi. Jadi tidak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan memberikan solusi ini juga berbahaya bagi anak berkasus. Kenapa? Kalau saya pribadi itu lebih memikirkan concern kepada anak yang berkasus. Karena apa? Anak yang berkasus yang bersangkutan ini yang akan kena imbasnya. Di Hong Kong itu hukumnya mungkin jelas, benar. Tetapi untuk proses penantian ini yang perlu kita tanyakan kepada yang bersangkutan, sanggup apa tidak menunggu prosesnya. Karena di saat proses menunggu kasus ini yang sangat-sangat melelahkan ya. Jadi ini yang lebih perlu ditekankan lagi. Kemudian selanjutnya kayaknya masalah lainnya sudah tidak ada lagi ya. Sepertinya kan masalah lainnya sudah begitu clear. Kalau masalah data, beda data seperti yang disampaikan Pak Firman. Jika teman-teman ini mempunyai data yang berbeda. Yang pertama, jika sebelum di tahun 2000-an, tahun 2000 ke atas, teman-teman pernah ke Hong Kong dengan data yang berbeda, baik nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Ini harap diingat-ingat ya. Mungkin data kalian tidak ada di KJRI Hong Kong. Mungkin data kalian tidak ada di imigrasi Indonesia. Jadi Anda bisa memperbarui data Anda sebagai orang baru. Tetapi di saat nanti Anda membuat Hong Kong ID, disitulah data lama Anda akan muncul. Di saat seperti itu, maka Anda akan berurusan dengan pihak keimigrasian Kowloon B. Dan proses hukum tetap dijalankan. Di Hong Kong itu, kalau Anda mau request personal amendment data, itu dibolehkan. Tetapi konsekuensinya Anda harus menjalankan prosedur hukumnya. Minimal 6 bulan, maksimum sampai 1 tahun. Anda harus mengikuti prosedurnya BAP dan masih lagi nanti panggilan berapa kali dengan menjawab pertanyaan yang sama dan memberikan bukti dukungan selain paspor Anda. Jadi Anda memberikan bukti dokumen dukungan selain yang tertera di paspor dan Hong Kong ID, yang artinya dokumen lainnya seperti ijazah, akte, buku nikah, KK, data yang lain, dokumen yang lain yang sesuai dengan paspor yang Anda pegang hari ini. Dan konsekuensinya kalau Anda tidak mampu melakukannya dan Anda ternyata gagal di dalam persidangan, ya penjara. Jadi kenapa saya bilang tidak ada yang bisa menjamin apakah Anda lolos atau tidak. Dan biasanya teman-teman kurang memperhatikan ini. Nanti pihak imigrasi juga ada yang kemarin memberikan surat meminta Anda untuk mencari data Anda di KJRI. Nah, kalau KJRI tidak mampu, maka KJRI akan menyediakan. Tetapi sejak 2017 untuk SIM Kim ya, karena sudah menelan korban atau koreksi data ini, pihak KJRI sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk tidak memberikan surat rekomendasi apapun kepada korban.
Kecuali mungkin verifikasi ya, verifikasi kayak seperti apakah benar ini wargamu dan mempunyai data ini, cukup dinyatakan seperti yang diminta oleh pihak imigrasi. Dan ini sudah saya komunikasikan dengan konsul keimigrasian karena memang ada salah satu dari teman kita yang dimintai seperti itu. Sementara untuk KJRI Hong Kong itu sudah mendapatkan putusan dari pemerintah pusat, memang tidak boleh memberikan surat lagi. Karena yang dulu gara-gara surat itu ada yang dipenjara ya. Jadi di sini ya itu posisi tahun 2016 ya kan. Ya, jadi bagi teman-teman semuanya yang beda data atau yang pernah ke Hong Kong dengan aku selalu ya Mbak Kontring pirang puluh tahun lalu, yang 18 tahun saja terlihat Mbak ya datanya. Jadi kalau lupa, ya wis gak apa-apa lupa. Tapi kalau kalian pernah ganti data harus ngomong kepada agennya, Mbak, aku pernah ganti data tahun sekian. Historinya harus jelas. Nanti agen kalian berkewajiban untuk menulis data Anda pernah ke Hong Kong dengan nama yang berbeda dan melampirkan kopi dokumen lama Anda. Jadi paspor Anda, Hong Kong ID lama Anda itu wajib di fotokopi dan dilampirkan ke aplikasi untuk submitting dokumen apply visa. Ini Bu RT harus tahu ya Bu. Nah, jadi nanti request untuk perubahan data di saat anak ini datang. Nanti di saat anak ini datang diwajibkan membawa dokumen dukungan lainnya. Dan paspor-paspor lama itu hanya fotokopinya, jangan paspor aslinya. Karena di dunia manapun atau di negara manapun tidak dibolehkan membawa buku paspor lebih dari satu. Jangan membawa buku paspor lebih dari satu, apalagi beda data. Anda bisa dipenjara 5 tahun. Karena saya dulu di Singapura tahunya waktu saya tertangkap basah. Saat itu saya menjelaskan, saya plead guilty, saya menunjukkan buktinya. Beliau bilang, kamu nggak boleh bawa paspor ini. Seharusnya paspor yang ini sudah surrender ke keimigrasian di Indonesia. Jadi seperti ini ya. Nah, ini catatan. Dan requestnya itu nanti sampai di Hong Kong, si anak ini di saat mau update Hong Kong ID juga perubahan. Jadi update request untuk perubahan Hong Kong ID. Kemudian dia akan diproses oleh pihak imigrasi Kowloon B. Jadi dia akan tetap mengikuti prosesnya. Sama, dia harus datang setiap 1 bulannya, absen dan lain sebagainya. Untuk keputusan selanjutnya, apakah dia harus sidang atau tidak? Bukan kapasitas saya menjawab. Itu kapasitas manajer case-nya. Karena setiap officer dan manajer case-nya tidak sama. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi atau menyamakan setiap kasus perbedaan data dan perubahan data yang terjadi di Hong Kong ya. Nah, itu salah satunya yang bisa saya sampaikan dari 3 jam live. Ini sih poin yang bisa saya ambil. Selebihnya saya nggak mau membahas lagi karena saya sudah merequest ke KJRI Hong Kong untuk membuat press release minimal poin-poin yang disampaikan. Jadi teman-teman itu tidak kan teman-teman itu kan tidak sabar ya kalau suruh menonton live sampai 3 jam itu wes gak sabar. Jadi beda karena saya punya kepentingan dan saya tidak hadir di pertemuan kemarin. Alhamdulillah permintaan live dituruti dan saya mendengarkan secara seksama, saya ambil poin-poinnya saja ya. Dan bagi teman-teman di luar sana, selamat bertugas. Dan kalau mau menjadi pegiat buruh migran, boleh-boleh saja. Tapi tolong, kalau Anda menjadi pegiat buruh migran, Anda juga harus punya dasarnya ya. Jadi bukan saya melarang orang mau menjadi pegiat buruh migran. Saya sangat senang kalau memang ada orang-orang baru yang mau belajar, monggo. Tapi Mbak ya, kalau belajar itu all out. Jangan Anda belajar, kemudian Anda cuman karena nebeng petugas, ini tidak bisa ya. Jadi sebagai pegiat buruh migran itu harus kritis pada tempatnya. Ya, harus kritis pada tempatnya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi harap dicatat ya, kalau Anda pegiat buruh migran, stop menjadi penjilat. Itu saja, karena nggak ada untungnya Mbak. Yang berkepentingan itu adalah orang yang mempunyai jabatan. Setelah Anda tidak bisa digunakan, Anda pun dibuang. Ya, jadi stoplah budaya-budaya menjilat itu ya. Jadi harap dicatat, Anda sebagai pegiat buruh migran di sosial, di bidang sosial maupun di bidang advokasi silahkan, tapi penuhi dulu ilmunya, penuhi dulu isinya, baru Anda bicara ya. Jadi jangan Anda asal nyekel mic beres, tidak bisa ya. Oh ya,
Tambahan sih ya untuk KJRI, sepertinya kemarin sudah saya kutip ya kan, kontrak mandiri BPJS sudah ada di kutipan saya, mungkin bisa dipertimbangkan karena untuk BPJS ini ada beberapa hal yang perlu dicatat selain mekanisme pembayaran dan siapa yang membayar, juga sistem servisnya, karena kita butuh untuk mengetahui servisnya, benefitnya buat PMI itu apa. Yang perlu ditambahkan adalah untuk penyakit bawaan ya, yaitu untuk teman-teman yang sakit stroke, kanker ya, stroke, kanker paru-paru. Ini kita tidak bisa, liver ini kan penyakit bawaan karena terjadi di saat kita bekerja yang terlalu lama, tidak cukup istirahat, makan tidak dijaga, dan lain sebagainya. Jadi ini penurunan imun badan, sehingga berakibat pada fisik kita. Nanti kedepannya termasuk organ vital tubuh kita yang menurun. Nah ini diharapkan ada servis untuk prolong atau pengobatan treatment bagi teman-teman ini. Apakah ini masuk di kesehatan, ataukah ini masuk di BPJS pekerja, ini harus dijelaskan biar kita itu tidak sia-sia kalaupun memang harus membayar seperti itu. Terus untuk sistem lainnya, mungkin KIS-nya juga antara KIS sama BPJS ini harus berdampingan. KIS sama BPJS harus jalan barengan, dan BPJS ini harus transparan bagaimana mendidik publik agar pentingnya tahu kenapa BPJS ada untuk kita, dimana untuk mengcover beberapa hal yang tidak di-cover oleh KIS. Satu. Yang kedua, seharusnya BPJS ini menggantikan pihak swasta. Jadi kenapa BPJS diambil alih oleh pemerintah? Yang dulu asuransi PMI itu swasta, sekarang diambil alih oleh BPJS yang milik pemerintah. Dan seharusnya pemerintah lebih mendengarkan kita dulu sebelum melakukan sesuatu, ya kan? Karena itu kan untuk kita yang bayar loh, Pak. Piye toh? Ya wis ya, udah sampai sini dulu. Nah, kalau dibahas juga sebenarnya sampai kesel. Karena membahas ini udah lama saya. Jadi ya sampai kesel, udah seperti itu aja. Dan semoga didengarkan, semoga juga dicatat, dan semoga menjadi masukan yang bisa diterima. Terima kasih.